Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Cani Putri, absen 11 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi penjelasan mengenai soal-soal yang diberikan. Berikut adalah penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu tentukan nilai limit X sama dengan 0, sin 4X min sin 2X per 4 sin 3X. Yaitu pertama kita akan sederhanakan dulu bentuk ini menjadi bentuk limit X sama dengan 0, 2 sin 2X dikali cos 2X per 4 sin 3X. Setelah itu, cos 2X ini bisa dirubah menjadi, bentuknya menjadi 2 kali cos X min 1. Dan lalu dikalikan dengan sin 2X per 4 kali sin 3X. Setelah itu, kita pecah bentuk ini menjadi bentuk 2 kali cos 2X min 1 per 4 dikali limit X sama dengan 0 sin 2X per sin 3X dikali 2 kali 3X per 2 kali 3X. Lalu selanjutnya didapatkan hasil yaitu 2 dikali cos, karena X sama dengan 0 maka dimasukkan X-nya sama dengan 0. 2 cos 0 kurang 1 kali limit X sama dengan 0 sin 2X per 2X kali 3X per sin 3X. Ini juga X-nya diganti dengan 0. Setelah itu akan didapatkan hasil 2 kali 1 karena cos dari 0 itu merupakan 1 dan dikali min 1 per 4 kali 1 kali 1 kali 2 per 3 sama dengan didapatkan 1/4 kali 2 per 3 sama dengan 2 per 12. Maaf, didapatkan 2 per 12 sama dengan 1 per 6. Jadi hasilnya yaitu 1 per 6. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu nilai limit X tidak terhingga dengan fungsi fx kurang gx dengan fx-nya sama dengan 4x kuadrat kurang 3x plus 2 dan gx-nya sama dengan 4x kuadrat min 5x min 1. Setelah itu, langkah pertama yaitu kita akan memasukkan fungsi-fungsi ini ke dalam bentuk yang sudah ditentukan, yaitu seperti ini. Setelah itu, kita akan menguadratkan bilangan 4x, akar 4x kuadrat min 3x plus 2 kurang 4x kuadrat min 5x min 1. Kita akan kuadratkan sehingga akarnya hilang dan menjadi bentuk 4x kuadrat kurang 3x plus 2 kurang 4x kuadrat min 5x min 1 per akar 4x kuadrat min 3x plus 2 kurang akar 4x kuadrat min 5x min 1. Setelah itu kita akan mengoperasikan pembilangnya dan didapatkan hasil 2x plus 3 per akar 4x kuadrat min 3x plus 2 kurang 4x kuadrat min 5x min 1. Setelah itu, karena pada pembilang X yang terbesar adalah X, maka 2X dibagi X ditambah 3 dibagi X. Dan untuk penyebut, karena X kuadrat adalah X terbesar, maka 4X kuadrat dibagi X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat tambah 2 per X kuadrat kurang 4x kuadrat kurang akar 4x kuadrat per x kuadrat min 5x kurang x kuadrat kurang 1 per x kuadrat. Maka akan didapatkan hasilnya seperti bentuk di sini. Setelah itu, karena hasil 3 per x itu sama dengan 0, maka 2 tambah 0 sama dengan 2, dan di sini bentuk 3 per x dan 2 per x kuadrat itu semua bernilai 0. Di sini juga min 5 per x dan min 1 per x kuadrat ini semua bernilai 0. Sehingga di sini 2 plus 0 per 4 akar 4 dikurang akar 4. Sehingga dapat 2 per 2 per 2 tambah 2 atau sama dengan 2 per 4. Atau jika disederhanakan hasilnya 1 per 2. Lalu untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu menentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari fx sama dengan 4 kurang 5x min 3x kuadrat per x kuadrat min 4. Pertama saya akan mencari asimtot tegaknya. Asimtot tegak dengan penyebutnya yaitu sama dengan 0. Kita gunakan penyebut karena kita mencari asimtot tegak. Jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Dan ini akan difaktorkan sehingga mendapatkan x min 2 kali x plus 2 sama dengan 0. Hasilnya yaitu x sama dengan 2 dan
X sama dengan min 2. Selanjutnya, mencari asimtot datar dengan menggunakan limit X sama dengan tidak terhingga Fx. Maka kita akan masukkan bilangan pembilang dan juga penyebutnya. Karena di sini X kuadrat adalah X yang terbesar, maka kita akan kali dengan X kuadrat per 2, X kuadrat per 2. Sehingga setelah itu akan didapatkan hasil yaitu 1 per X kuadrat dikurang 5X per X kuadrat dikurang 3X kuadrat per X kuadrat. Per X kuadrat kurang X kuadrat kurang 4 per X kuadrat. Sehingga didapatkan hasil yaitu 1 per X kuadrat 0, 5X per X kuadrat 0, dan 3X kuadrat per X kuadrat sama dengan min 3 per ini hasilnya 1 dan 4 per X kuadrat hasilnya 0 sehingga didapatkan hasilnya itu min 3. Jadi asimtot datarnya sama dengan min 3. Baik, selanjutnya nomor 4 yaitu menentukan titik maksimum fungsi trigonometri Y sama dengan 4 kurang sin 2X pada interval X lebih dari 0 dan kurang dari Pi. Berikut langkahnya. Yang pertama itu kita harus menentukan dulu turunan pertama dari fungsi fx. Sehingga di sini didapatkan bahwa turunan pertamanya itu adalah min 2 cos 2x. Setelah itu kita akan mencari titik stasioner yang dicapai ketika turunan fungsi fx yang pertama itu sama dengan 0. Di sini kita masukkan min 2 cos 2x sama dengan 0 dan dikerjakan sampai mendapatkan bahwa cos 2x sama dengan cos pi per 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai X yang memenuhi, yaitu pertama kita menggunakan 2X sama dengan pi per 2 tambah K kali 2pi, lalu di sini min K sama dengan 0. Di sini didapatkan bahwa X-nya pi per 4, yang artinya memenuhi. Karena kan di sini intervalnya lebih dari 0, X lebih dari 0 dan kurang dari pi. Karena di sini pi per 4 berarti dia memenuhi. Lalu yang ini X sama dengan pi per 4 tambah K kali pi dan min K-nya sama dengan 1. Didapatkan X-nya sama dengan 5 pi per 4. Tidak memenuhi karena hasilnya lebih besar daripada pi. Sedangkan intervalnya kan kurang dari pi sehingga tidak memenuhi. Lalu di sini memasukkan 2X yaitu sama dengan min pi per 2 tambah K kali 2pi min K sama dengan 0, didapatkan X-nya sama dengan min pi per 4. Tidak memenuhi karena hasilnya negatif dan tidak masuk ke dalam interval tersebut. Lalu X-nya sama dengan min pi per 4 tambah K kali pi, didapatkan dan dimasukkan min K-nya sama dengan 1, maka didapatkan X-nya sama dengan 3 per 4 pi, sehingga memenuhi karena 3 per 4 pi masuk ke dalam interval ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum ini menggunakan F 3 per 4 pi, karena 3 per 4 pi ini paling dekat dengan pi pada interval. Hasilnya paling dekat dengan pi pada interval. Sehingga sekarang dimasukkan ke dalam fungsi ini, yaitu 4 kali sin 2 X. X-nya itu diganti dengan 3 per 4 pi, sehingga akan didapatkan hasil 4 kurang sin 3 pi per 2, atau 4 kurang sin 3 pi per 2 itu didapatkan min 1, atau sama dengan 5. Jadi, titik maksimum yang didapatkan yaitu 3 pi per 4,5. Lalu yang terakhir nomor 5 yaitu tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan sin 2x plus pi per 3 di titik 0,5 akar 3. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan gradien garis singgungnya, yaitu menggunakan persamaan m sama dengan turunan pertama fx. Di sini kita mencari dulu turunan pertama fx yaitu mendapatkan yaitu 2 cos 2x plus pi per 3. Itu merupakan turunan dari fx-nya. Setelah itu kita ganti X-nya ini dengan 0. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 2 cos pi per 3 sama dengan 2 kali setengah yaitu 1. Lalu langkah berikutnya yaitu menentukan persamaan garis singgungnya menggunakan persamaan Y sama dengan MX plus C. Di sini Y-nya kita ganti dengan setengah akar 3. Karena di sini diketahui di titik
X, Y-nya yaitu Y-nya sama dengan setengah akar 3. Setelah itu kita operasikan dan didapatkan hasil C-nya sama dengan akar 3 per 2. Lalu kembali masukkan ke dalam persamaan MX plus C ini. Y sama dengan MX plus C. Lalu dioperasikan, setelah itu didapatkan 2Y sama dengan 2X plus akar 3. Lalu pindahkan 2Y ini ke ruas kanan, maka akan didapatkan hasil 2X min 2Y plus akar 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu 2X min 2Y plus akar 3 sama dengan 0. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.